Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di penghujung Ramadan, hari ke-28. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melakukan berbagai amaliyah ibadah di bulan penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, adalah Umar bin Khattab. Tatkala berjumpa dengan penghujung Ramadan, beliau menangis, beliau pun tersenyum. Para sahabat yang lain bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau tersenyum?" Umar bin Khattab dengan sedikit berat beliau berbicara, "Wahai para sahabatku, aku menangis karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkanku. Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh lipat ganda amal. Diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ramadan akan segera pergi, dan Ramadan ini tidak akan pernah datang lagi, karena Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda, dan tidak ada jaminan dari Allah usia kita akan sampai di Ramadan tahun depan." Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Kenapa engkau tersenyum?" Umar bin Khattab dengan sedikit wajahnya diangkat ke atas, beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, aku tersenyum karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Di hari kemenangan, insya Allah kita akan Allah kembalikan ke titik nol. Kama waladathu ummuhu, bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih lahir, bersih batin. Semoga kita semua sampai di hari kemenangan dan di hari raya Idul Fitri nanti kita benar-benar berjumpa dengan titik nol. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah kembalikan kita kepada kefitrian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin." Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Tema kita pagi hari ini mengakhiri kajian kita di Dinas Pendidikan Penelitian Penerbangan ya. Subhanallah, temanya insya Allah kita angkat adalah meraih kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari raya Idul Fitri, di hari kemenangan, kita sering mendengar ucapan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu bukan artinya sebetulnya. Karena ada orang yang mengira minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu artinya. Minal aidina wal faizin ini adalah sebetulnya sebuah doa yang dicontohkan dari Rasulullah. Rasulullah menyontohkan dua doa. Doa yang pertama, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Doa yang kedua, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kita singkat menjadi minal aidin wal faizin. Rupanya Bapak Ibu, kebiasaan menyingkat ini dari zaman Rasul sudah ada. Makanya hari ini jangan heran WhatsApp disingkat WA. SMS itu singkatan dari short message service. Facebook disingkat FB. Percis tadi bapak-bapak pas mau berangkat dari rumah pamitan sama istri tersayang, kata istri sambil tersenyum, "Titi DJ Pak, hati-hati di jalan." Rupanya suaminya cerdas juga, dia jawab dengan singkatan Dedi Dores, dengan diiringi doa restu. Masya Allah. Hebat suami sekarang.
Nah, istrinya jawab lagi, Elvi Sukaisi. Nah, kalau itu penyanyi, masa nggak tahu ya, nggak ada artinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi doanya dari Rasul itu adalah minal aidina wal faizin, lengkapnya. Yang pertama, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Yang kedua, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Wah Pak Kiai, kalau saya sudah tahu doanya seperti itu, besok hari Lebaran pas ketemu saya mau baca itu, kelamaan. Ketemu sama teman, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, kelamaan Pak. Udah nggak apa-apa, minal aidin wal faizin, ditambah dengan bahasa kita, mohon maaf lahir dan batin. Ayo kita lihat makna doa itu. Allahumma ja'alna, Allahumma ya Allah, iz'alna, jadikanlah kami semua, minal aidin, kelompok orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Tentu bukan ke kampung halaman ya. Sekarang kan ada anekdot, Ramadan tahun ini pintu surga dibuka, pintu mudik ditutup katanya. Itu anekdot Pak. Minal aidin bukan kembali ke kampung halaman, tapi doa di situ minal aidin, kita ingin munibina ilai, termasuk orang yang kembali kepada fitrah penciptaan kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Setiap kita terlahir dalam keadaan fitrah, nggak bawa dosa. Makanya nggak ada istilah dosa turunan, nggak ada. Bapaknya pezina, ibunya pezina, pembunuh sekalipun, anak lahir dalam keadaan suci murni, tidak membawa dosa orang tua. Walaupun di kita suka ada dampaknya, kadek hati-hati anak tukang tipu, saya tahu. Ada di kita seperti itu. Sebetulnya dalam agama, setiap yang terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, doa yang kita panjatkan di hari kemenangan nanti, dan ini inti dari meraih kemenangan adalah Allahumma ja'alna minal aidin, kita ingin termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Terlahir kita nggak bawa dosa. Terlahir hati kita bersih, nggak ada benci, nggak ada marah. Benci, marah, iri, dengki itu kan tatkala kita sudah besar. Tetangga kebeli motor, kita nggak bisa molor. Tetangga kebeli mobil, kita tidur menggigil. Itu kan udah besar. Waktu lahir bersih perasaan itu. Makanya melalui Ramadan Allah latih hati kita, Allah latih keikhlasan kita, Allah latih pola pikir kita, Allah latih pola hidup kita, sampai pola makan dilatih sama Allah. Kita tidak seperti bulan Ramadan Pak, bersama keluarga. Kadang-kadang kita makan di mana aja, kapan saja. Di bulan Ramadan minimal sahur kita bareng sama keluarga. Sesibuk apapun, suami ada di situ, istri ada di situ, anak ada di situ. Masya Allah. Kapan kita harus makan, kapan kita harus berhenti makan, diatur melalui Ramadan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, minal aidin, kita ingin kembali kepada kefitrian. Fitri adalah fitrah, artinya bersih. Melalui Ramadan kita ingin bersih lahir, bersih batin. Ada orang yang menganalogikan saum kita itu dengan binatang. Ada dua binatang yang puasa tapi hasilnya berbeda. Yang pertama puasa ular, yang kedua puasa ulat. Beda T sama R. Ular sama ulat. Kalau puasa ular, rupanya kalau ular itu ingin menjadi hebat lagi, dia harus puasa. Bahasa Sunda nama sok megar. Sebelum puasa, ular itu berbisa, ular itu dibenci, ular itu tidak disukai. Begitu puasa, bisanya tidak ada. Dia tidak punya kemampuan, bahkan bergerak pun susah. Selesai dari puasa, bisanya semakin luar biasa, dibenci orang semakin jadi, kejahatannya pun demikian. Itu puasa ular. Yang kedua puasa ulat.
Kalau ulat itu sebelum puasa kehadirannya menjijikkan, bulunya aja gatel. Gak ada orang yang suka dekat dengan ulat. Baru kelihatan jalan aja udah disindrek, udah dibuang. Begitu puasa, ulat itu gak bisa apa-apa, dia berdiam diri. Selesai dari puasa, ulat berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Indah dipandang, kehadirannya dirindukan, mempercantik suasana dan sekitar. Itu puasa ulat. Yuk kita lihat saum kita akan seperti apa. Ada orang yang sebelum Ramadan jarang baca Quran, di bulan Ramadan rajin baca Quran. Selesai Ramadan, selesai baca Qurannya. Ada orang yang sebelum Ramadan rajin duha, jarang duha, di bulan Ramadan, apalagi ada program begini, duha. Selesai Ramadan, selesai duhanya. Na'udzubillahi min. Justru selesai Ramadan harus lebih bagus, Pak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, doa yang pertama tadi minal aidin, kita ingin sekali termasuk orang yang kembali kepada kefitrian, bersih lahir, bersih batin. Makanya di bulan Ramadan ada 3 pintu ampunan Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang pertama saum. Man shoma Ramadhana. Yang kedua qiyamul lail. Man qama Ramadhana. Yang ketiga man qama lailatal qadri. Ujung ayat, ujung hadisnya sama, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Saum alhamdulillah sudah sedang dijalani. Sholat tarawih alhamdulillah. Hanya peluang yang satu lagi, Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar akan datang? Rasulullah menyampaikan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahiri fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil. Hadis yang kedua, taharrau Lailatul Qadri minal asril awahir fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau berdasarkan hadis pertama tinggal 1 malam lagi. Nanti malam 29. Kalau berdasarkan hadis kedua ada 2 malam lagi, malam ke-30. Kenapa sih kita harus berburu Lailatul Qadar? Ini pertanyaannya, Pak. Di dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidatan, keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatun khairun min alfi syahrin. Malam yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, Pak, lebih baik. Makanya Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Pemimpin para nabi dan para rasul dijamin seluruh dosanya diampuni Allah. Tapi beliau di 10 hari terakhir, beliau tinggalkan istrinya, beliau ikat sarungnya, beliau berdiam diri di masjid. Padahal sudah dijamin ahli surga. Kita yang belum dijamin masih enak-enakan tidur. Khairun min alfi syahrin. Kenapa bahasanya alpun, 1000? Karena di zaman Rasul, Pak, belum ada angka yang lebih tinggi dari 1000. Baru setelah ditemukan angka 0 oleh Al-Khawarizmi, di situ baru ada bahasa 1 juta, ungkapan 1 miliar, 1 triliun. Itu setelah ditemukannya angka 0. Sebelum itu angka paling tinggi itu angka 1000. Makanya bahasa Al-Quran khairun min alfi syahrin, ini saking tak terhingganya kehebatan di malam itu. Makanya gogodanap teh berat, Pak. Sok Bapak nanti malam bersungguh-sungguh jangan tidur, Pak, semalaman. Keberkahan dijamin Allah 83 tahun. Tapi dah kita majigana teh mending susah 80 tahun daripada kudu sapeting teu sare. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas di situ menceritakan tentang harta Abdurrahman bin Auf. Ini hebatnya seorang kaya raya zaman Rasul, Pak. Ditanggung-tanggung harta. Dan harta itu semua diberikan kepada Rasul untuk dakwah Rasul.
Makanya di Madinah nih, kalau ada yang pernah umroh atau haji, kita berziarah ke makam Rasul. Di makam Rasul itu tadinya rumah Rasul dijadikan makbarah Rasul, ada 4 lubang, Pak. Lubang yang pertama diisi Rasulullah, lubang yang kedua diisi oleh Umar bin Khattab, lubang yang ketiga diisi oleh yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga diisi oleh Umar bin Khattab. Lubang yang keempat diperuntukkan untuk Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena seluruh harta diberikan untuk dakwah di jalan Allah. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf tawadu. Kenapa? Karena Aisyah masih hidup. Kata beliau, lebih layak engkau, wahai ummul mukminin. Rupanya Aisyah lebih tawadu lagi. Saya tidak bisa membandingi ayah saya Abu Bakar. Saya tidak bisa membandingi Umar bin Khattab yang seluruh harta dan jiwa raganya dipersembahkan untuk Islam. Akhirnya lubang yang keempat itu sampai hari ini masih kosong. Menurut para ahli sejarah, nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam, dan lubang yang keempat akan diisi oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai diadvis untuk dekat dengan Rasul karena hebatnya Abdurrahman bin Auf. Berapa sih harta Abdurrahman bin Auf? Banyak sekali. Salah satunya dicontohkan dalam hadis, Abdurrahman bin Auf memiliki unta alpu alpi ibil. Bahasanya begitu. Alpu alpi ibil. 1000 onta. Maksudnya 1 juta onta. Karena waktu itu belum ada angka 1 juta. Makanya untuk menyebutkan 1 juta, dalam hadis bahasanya alpu alpi ibil. 1000. Mun ayeuna mah 1 juta. Pak, yang paling murah unta itu satunya 25 juta. Kali 1 juta, berapa kira-kira? Mau dihitung sekarang? Banyak lah pokoknya ya. Banyak. Kita mah baru punya mobil 5 aja udah merasa Dan anehnya kita itu merasa memiliki. Punya mobil disimpan di hati. Atuh rek sholat ingat mobil. Mobil itu simpan di garasi, Pak. Uang itu simpan di tabungan. Kalau disimpan di hati nih, saya kasih tahu. Saya ngasih tahu diri sendiri aja deh. Yang membedakan orang pecinta dunia dengan pecinta Allah itu bukan masalah harta. Makanya dalam budaya zuhud ada yang disebut at-tabari. At-tabari itu hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tapi bukan berarti tidak punya dunia. Ada orang punya penghasilan puluhan juta per bulan, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi dengan hartanya ia lebih dekat kepada Allah. Itu pecinta Allah. Ada orang hanya punya motor harga 10 juta, ku eta motor tinggalin sholat, ku eta motor tinggalin ibadah. Unggalin teh haben we ngelapan BMW bebek merah warnanya. Masih ada, Pak, udah jarang ya. Boleh jadi penghasilan 50.000 tapi dia lupa kepada Allah, ia tinggalkan sholat. Itulah pecinta dunia. Boleh jadi penghasilannya 50 juta, tapi dengan penghasilan itu ia bangun pesantren, ia bangun masjid, ia santuni yatim piatu, ia berjuang di jalan Allah. Itulah pecinta Allah. Abdurrahman bin Auf ya hibahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Masya Allah ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu nggak terhitung Pak keutamaannya. Makanya mohon nanti malam, Pak, malam terakhir kita kalau berujuk kepada hadis yang pertama, malam ganjil di bulan Ramadan. Nanti malam habis taraweh pulang dulu ke rumah, istirahat, jam 12 datang ke masjid. Buka lembaran-lembaran hidup kita di masa lalu, ingat dosa, nangis di situ. Buka harapan-harapan kita masa depan, ingat hutang, ingat kahayang, ingat anak. Bayangin semua, minta sama Allah. Mau sama siapa lagi, Pak? Bersandar sama jabatan, jabatan ada waktunya. Seminggu ke belakang, Jenderal Edi Permadi bintang 3, Pak. Bintang 3. Kalau sudah waktunya, habis masa jabatan. Komun karekopra, Jenderal, waktunya habis, jabatan habis. Bersandar kepada harta, harta ada habisnya. Rumus harta itu hanya 2, Pak. Kita meninggalkan harta atau harta meninggalkan kita. Kita meninggalkan harta, maut namina.
Ada gitu orang yang meninggal di bawah hartanya? Tidak. Harta meninggalkan kita, bangkrut, pailit, rugi. Oleh sebab itu tolong nanti malam yuk kita sama-sama bangun dari jam 12 kita di masjid, sholat hajat, sholat mutlak, baca Quran. Yang belum hatamkan Quran, Ramadan tahun depan belum tentu kita berjumpa. Makanya Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, umatku akan berharap 1 tahun semuanya Ramadan. Nah, itu pintu ampunan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Kemudian Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ini doa yang kedua. Kita ingin termasuk orang yang beruntung. Nah, inilah meraih kemenangan. Apa sih yang beruntung? Beruntung di sini bukan versi kita. Karena versi manusia itu macam-macam. Menurut petani beruntung kalau tanamannya bisa dipanen dengan bagus. Menurut pedagang beruntung itu kalau jualannya laku dan dapat bati, dapat keuntungan. Menurut pekerja beruntung itu kalau jabatannya naik. Menurut istri beruntung itu kalau disayangi suami. Menurut suami beruntung itu kalau punya istri yang sholihah dan setia. Menurut kita versi untung itu macam-macam. Makanya yang diinginkan oleh kita dalam doa ini, minal aizina wal faizin, beruntung itu versi Allah. Apa sih beruntung versi Allah? At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. 3 cirinya. Ini beruntung menurut Allah. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang punya keimanan. Imannya dibawa kemana-mana. Jualan pakai iman, bekerja pakai iman. Bapak bekerja sebagai patriot bangsa. Kalau dengan iman, seandainya meninggal fi sabilillah, syahid, Pak. Di satu kampung ada orang yang tahajud nangis di hadapan Allah. Di kampung itu ada yang jaga keamanan. Dengan dijaganya keamanan, orang yang tahajud itu bisa khusyuk tahajudnya, bisa tenang tahajudnya. Masya Allah. Menurut para ahli tafsir, pahala tahajud itu Allah berikan pula kepada orang yang sedang berjaga tadi, kalau jaganya pakai iman. Bapak sebagai patriot bangsa, sebagai tentara nasional Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa. Orang Indonesia bisa nyaman baca Quran, bisa nyaman tahajud, bisa nyaman beribadah karena bapak-bapak yang hebat ini. Kalau menjaganya karena Allah. Seandainya bapak-bapak meninggal, syahid di hadapan Allah. Kalau karena Allah. Kalau karena Allah, kita bekerja, beraktivitas di kantor, kita melakukan riset, kita mengkaji sebuah penemuan baru dan sebagainya. Kalau beserta iman, seluruh kebaikan yang ada di bangsa ini Allah berikan pula kepada kita. Ada gitu hadisnya, ada. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memfasilitasi kebaikan, Allah akan berikan kebaikan yang sama. Jangankan jaga negara, Pak. Bapak punya uang 12.000, beli sendal jepit. Simpan sendal jepit itu di toilet masjid. Tiap orang wudhu, pahala wudhunya Allah beri kepada bapak. Mungkin bapak sedang tidur, mungkin ibu sedang jalan-jalan, tapi ada yang wudhu pakai sendal kita, pahala wudhu itu Allah beri kepada kita. Ini hebatnya Islam. Makanya yang punya rezeki beli Quran. Tiap orang baca Quran, pahalanya buat kita. Bangun masjid, tiap orang sholat di situ, pahalanya dapat juga kita. Hebat, Pak. Kita tidur tapi sholat. Kita jalan-jalan tapi baca Quran. Siapa mereka yang mau zariyah di jalan Allah? Menjaga keamanan, menjaga kedaulatan bangsa. Ini patriot-patriot. Makanya luar biasa para pahlawan. Mereka syahid di jalan Allah dan ngalir pahala kebaikan dari bangsa ini kepada para pahlawan. Aman. Wahajaru, yang kedua, mereka yang beruntung itu adalah yang mau berpindah. Oh, kalau gitu saya harus pindah kampung, Pak Kiai. Bukan. Pindahnya 3. Yang pertama, hijratul i'tiqadi, pindahkan keyakinan, Pak.
Kalau ingin beruntung hidup, pindah keyakinan. Dari mana? Dari yang tadinya bersandar kepada dunia menjadi bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dunia. Dari yang tadinya bersandar kepada harta berpindah kepada Allah yang mengamanahkan harta. Pindahkan keyakinan. Yang kedua, hijratul fikri, pindah pola pikir. Yang tadinya negatif jadi positif thinking, Pak. Tong salah wae sangka. Pernah ketemu sama temen ditanya nggak jawab, si eta teh hewa naon ka saya. Pugu si eta teh lagi dengerin musik pakai apa? Handset. Ada orang sebelah kita ngajak ngobrol diem saja, pugu dia teh lagi ngantuk nundutan. Jangan berburuk sangka. Pola pikir harus positif, jangan negatif. Terutama berbaik sangkalah kepada Allah. Dulu dari Cigendel ada 3 orang tukang peyem. Mau jualan peyem ke pasar Ciroyong. Baru melewati pematang sawah, yang 2 orang lolos, yang 1 orang pikulannya patah. Begitu patah dia marah sama Allah. Ya Allah, saya akan keluar dari rumah perintahmu untuk menjemput rezeki darimu. Kenapa teman saya selamat, pikulan saya malah patah? Marah sama Allah. Temennya naik mobil di Cileunyi kecelakaan, patah kakinya. Yang patah pikulan tadi dapat kabar bahwa yang 2 orang yang selamat di pematang sawah tadi itu patah kakinya. 5 menit sebelumnya dia marah sama Allah karena pikulannya patah. 5 menit kemudian dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, lamun teu potong rancatan abdi meureun suku abdi nu potong. Jadi ibu jangan salah sangka sama Allah, jangan negatif sama Allah kalau diberi suami yang sekarang. Pak Ustad, kabogoh abdi maka pungkur jika rano karno, nah risalaki jika rano kardus, ulah itu teh. Suami yang sekarang itu adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu. Bapak juga sama. Pendak jeung bojo ngabayangkeun Syahrini atuh teu nyambung. Bojo urang mah emasna ge sabaraon, ai Syahrini mah sabaraha kilo kan. Bojo urang mah make upna ge make saripo haci. Barang Bangkawung, ai artis mah sabaraha juta kan make upna ge. Jadi apa yang sekarang ada itu pemberian terbaik dari Allah. Oke, hijrah pola pikir. Yang terakhir, hijratul a'dha'i, pindahkan pergaulan, Pak. Bapak bergaul dengan orang yang baca Quran, tidak baca Quran pun minimal dapat pahala karena mendengarkan Al-Quran. Bapak bergaul dengan tukang bohong, tidak berbohong pun minimal mendengarkan kebohongan. Bapak dan ibu bergaul dengan penjahat, tidak berbuat jahat pun harus menjadi saksi dari kejahatan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana cara mengetahui seseorang? Kata Rasul, lihat siapa yang bersama dengannya. Pergaulan dahsyat. Nah itu, jadi hijrah yang kedua. Yang ketiga, orang yang beruntung menurut At-Taubah ayat 20, wazahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, orang yang berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang yang beruntung. Jam 9 lebih 3 menit, maaf, lebih 3. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tema kita pagi hari ini, meraih keberuntungan. Mangga Pak kalau ada pertanyaan.